Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Nasu Ngobrol asiknya anak sekolah. Perkenalkan, saya Airin Anasa Khairani dari kelas U2. Gimana nih puasanya? Masih semangat atau udah akrab sama kata ngantuk? Tenang, di episode kali ini kita nggak cuma bahas soal lapar dan haus, tapi juga tentang memperbaiki diri dan melatih hati. Selamat datang Bapak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya yang membuat kami bahagia. Kenalkan, nama saya Ali Imron, salah satu guru SMA Negeri 1 Karas. Bapak Ali, hari ini kan kita mau ngobrol seputar Ramadan ya Pak? Ya. Mungkin Pak Ali bisa menjelaskan kegiatan apa saja yang ada di sekolah kita selama bulan Ramadan? Selama Ramadan kegiatan banyak sekali. Di antaranya adalah Pondok Ramadan yang kita laksanakan di awal Ramadan atau di awal masuk, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 26 Februari. Kenapa kita ambil awal? Karena kita menganggap bahwa Pondok Ramadan adalah sebagai taman hati, tempat jiwa belajar, tunduk, dan cinta kepada ilahi. Di sini nanti ilmu akan dipadukan dengan iman, akhlak akan diasah dengan cahaya Islami atau cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk anak-anak kita. Tujuan dan hikmah dari Pondok Ramadan itu sendiri apa Pak? Kalau tujuan Pondok Ramadan menjadikan anak menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, dan menjadi benar-benar lil muttaqin. Untuk hikmahnya? Kalau hikmah Ramadan atau Pondok Ramadan, di situ dalam Pondok Ramadan itu kan ada pembelajaran tentang agama, baik tentang akidah, tentang akhlak, dan sejarah, yaitu semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang telah diberikan. Peace Love itu meliputi apa saja Pak? Peace Love salah satunya juga ada di Pondok Ramadan. Peace Love itu 9 cinta. Pertama adalah cinta puasa, cinta menulis Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta Pondok Ramadan, cinta digital, cinta Rasul, cinta masih ada cinta lagi, yaitu cinta NKRI. Untuk Peace Love sendiri itu nanti dilaksanakan berapa hari di Semarang? Kalau Peace Love diadakan lebih dari seminggu, yaitu mulai tanggal 27 sampai dengan 14 Maret. Berarti lama banget ya Pak? Ya lumayan. Cuma itu nanti pelaksanaannya di pagi hari menjelang kegiatan baca maja jam 7 sampai dengan jam 8. Itu diikuti oleh seluruh siswa ini atau gimana Pak? Diikuti seluruh siswa Dari kelas dari 10 kelas 10, 11, dan 12. Kita semua kan wajib berpuasa ya Pak di bulan Ramadan ini. Bagaimana cerita awal Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Cerita awal Allah untuk memerintahkan puasa itu jelas dalam tertuang surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi sebelumnya umat Islam melakukan puasa Asyura atau 10 Muharram. Tapi di tahun 2 Hijriah atau di tahun 2 Hijriah Rasul ke Madinah, itu datanglah atau turunlah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disitulah mulai diwajibkan berpuasa Ramadan selama 30 hari. Singkatnya, diwajibkan puasa mulai 2 Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi 2 tahun setelah hijrah ke Madinah mulai diwajibkan, dan puasa Asyura 10 Muharram menjadi puasa sunnah.
Jadi semuanya itu tertera di dalam surah Al-Baqarah itu. Iya, untuk turunnya kewajiban menjalankan ibadah puasa itu surat Al-Baqarah ayat 1. Selanjutnya, syarat berpuasa itu apa saja, Pak? Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, jelas harus Islam. Yang kedua bulughun balik. Balik itu kalau dari laki-laki mimpi basah, kalau perempuan menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah aklun, dia punya akal. Kalau yang namanya gila jelas rukhsah, tidak diwajibkan puasa. Yang keempat adalah qadru ala saumin. Jadi dia itu kuat dalam berpuasa. Kuat dalam berpuasa mulai terbit matahari sampai tenggelam, tidak melakukan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat bermukim. Dia bermukim, artinya tidak dalam bepergian. Kalau dalam bepergian jauh, sekitar jarak 80 km, itu dibolehkan tidak berpuasa dengan syarat nanti setelah Ramadan mengqadha. Yang pertama tadi kan ada syarat berpuasa itu kan beragama muslim. Kalau ada teman kita yang nonis mau ikut mencoba berpuasa 1 hari 2 hari itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Kalau mencoba boleh saja, tidak ada larangan. Tapi amal diterima dan enggak itu adalah urusan Allah. Karena yang syarat wajibnya itu Islam. Jadi tidak apa-apa ya, Pak, kalau ingin mencoba? Tidak apa-apa. Ada nggak sih, Pak, hal-hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa? Hal-hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa ada, yaitu kelanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu 184. Di situ ada menyebutkan mampu dan tidak mampu berpuasa. Dia mampu membayar fidyah, tapi untuk berpuasa tidak mampu. Itu dibolehkan yang pertama. Yang kedua, maridun, orang sakit ketika mau melaksanakan puasa dia tidak kuat, itu boleh. Kalau ketika setelah Ramadan dia kuat untuk berpuasa, berarti qadha, harus mengqadha puasa. Terus yang ketiga itu adalah safar, orang bepergian. Bepergian itu jaraknya sekitar 81 km. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat juga harus mengqadha puasa setelah bulan Ramadan. Gitu ya. Pak, kenapa ada perbedaan waktu memulai puasa? Ada yang Kamis, ada yang Rabu. Bisa dijelaskan? Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Kalau Rabu itu adalah hitungannya hisab. Jadi menghitung, sudah dihitung mulai awal dan sudah menetapkan. Itu enggak apa-apa, boleh saja. Kalau yang Kamis itu adalah ru'yatul hilal. Jadi melihat bulan. Kalau bulan sudah setinggi berapa, itu dibolehkan berpuasa. Tapi Rabu dilihat bulannya belum. Kemarin kan dilihat bulannya belum. Berarti menggenapkan kita puasa hari Kamis. Misalnya ada yang mulai puasa ikut hari Kamis, tapi ikut sholat idnya itu ikut hari Rabu, itu gimana, Pak? Puasa Kamis ya harus Kamis, harus di belakang. Kita misalkan hari Rabu, setelah itu di depannya mengadakan Idul Fitri. Kita Kamis belum mengadakan Idul Fitri, kita juga harus mengikuti Kamisnya. Berarti harus mengikuti seperti awal tadi. Iya, harus mengikuti Kamis. Kalau Rabu, ya Rabu. Ya sudah jelas kalau Rabu misalnya. Kalau hari Kamis ya harus mengikuti Kamisnya, kita puasanya Kamis. Jadi tidak diperbolehkan ya? Tidak diperbolehkan. Pak, boleh nggak dijelaskan tentang fidyah? Siapa saja yang wajib membayar fidyah itu? Fidyah itu tebusan secara bahasa.
secara istilah adalah memberi makan pokok kepada orang yang berhak menerima fidyah, fakir miskin. Yang berhak, ya, yang fidyah itu adalah hanya orang-orang yang pertama yang membayar fidyah ya tadi. Yang membayar fidyah itu yang pertama adalah orang tua renta. Dia mampu membayar tapi tidak mampu untuk berpuasa. Dia wajib membayar fidyah. Yang kedua adalah sakit kronis. Sakit kronis itu sakit menahun. Itu fidyah. Boleh membayar fidyah. Yang ketiga, ibu hamil atau ibu menyusui. Ini ada sebagian ulama fidyah boleh, mengqadha dari puasa boleh. Berarti untuk ibu menyusui itu boleh mengkodok, boleh fidyah. Nah, artinya gini, ada perbedaan ulama. Boleh fidyah, tapi kalau mau mengqadha tidak perlu fidyah. Mengqadha, kalau ada mengqadha setelah Ramadan, dia mampu mengqadha. Ya, dia harus mengqadha. Berarti kalau mampu mengkodok nggak usah bayar fidyah. Ya, nggak usah Dan bayar fidyah fidyah. itu dibayarkan dalam bentuk apa? Boleh bentuk uang, boleh bentuk makanan. Kalau makanan itu 7 on. Beras ini adalah 7 on. 6 on dan 7 on. Sekitar 7 on. Itu. Kalau harganya ya 7 on itu berapa? Itu sekali makan atau memberi sekali makan orang fakir miskin. Berarti bebas dalam bentuk apa aja ya? Beras. Pak, misalnya saya belum mengganti hutang puasa tahun lalu, terus langsung ikut puasa tahun ini, itu hukumnya gimana Pak? Kita belum sempat mengqadha puasa Tahun lalu. tahun lalu. Tahu-tahu datang Ramadan. Ya, sudah datang Ramadan. Dia wajib fidyah dan mengqadha puasa. Jadi wajib membayar fidyah dan puasa sebagai pengganti yang ditinggalkan. Kalau tidak mampu untuk membayar fidyah, terus langsung ikut puasa, itu gimana Pak? Mengganti. Kalau tidak mampu itu namanya rukhsah keringanan. Tapi jarang sekali kalau tidak mampu gitu. Sekarang jarang sekali. Tapi memang kalau tidak mampu ya bagaimana tidak mampu. Itu Allah pun memberi kesempatan semampu kita. Terus selanjutnya ada Pak, tarawih itu baiknya berapa rakaat? Setelah itu kalau sendiri atau nggak berjamaah itu boleh nggak? Tarawih kalau di Indonesia itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kalau 8 plus 3 witir, berarti kan 11. Itu juga dibolehkan. Itu mengikuti Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah itu ketika kumpul tarawih 8 rakaat. Tapi melihat jemaah semakin banyak, akhirnya Rasulullah masuk ke rumah mengatakan tarawih sendiri. Takutnya nanti tarawih dijadikan sholat wajib. Itu yang 8 rakaat. Setelah itu yang 20 rakaat adalah mengikuti sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. 20 rakaat plus 3 rakaat plus witir. Itu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tahu ketika di masjid ada sholat tarawih itu sendiri-sendiri, munfarid. Akhirnya Umar mengumpulkan dan mulai mengadakan sholat tarawih. Itulah mulai awal dari 20 rakaat plus 3 witir. Jadi kalau nggak berjamaah itu juga nggak apa-apa Pak? Tidak berjamaah tidak apa-apa. Yang penting kekhusyuan. Ketika berjamaah kok semakin tidak khusyuk sholatnya, kok khusyuk sendirian, ya kita laksanakan sendiri. Tarawih tadi kan ada yang 20 rakaat plus 3 witir dan 8 rakaat plus 3 witir ya Pak? Kalau hari ini itu kita ikut tarawih yang 11 rakaat, terus besoknya kita ikut yang 23 rakaat, itu gimana Pak? Ya namanya ibadah sunnah juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu ibadah sunnah. Tapi sebenarnya harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Ketika kita melaksanakan sholat 20 plus 3 witir, ya kita laksanakan terus. Oh, jadi sebaiknya gitu tidak diganti-ganti gitu. Ya, sebaiknya seperti itu. Pak, apa hukumnya sahur? Boleh nggak sih kita nggak sahur Pak? Sahur itu
hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah sudah mendekati dianjurkan. Namanya dianjurkan itu ya lebih baik sahur. Kalau tidak sahur tidak apa-apa. Banyak orang-orang yang ketika bangun tahu-tahu sudah subuh, itu namanya kan tidak sahur, juga tidak apa-apa. Yang penting dalam puasa Ramadan sebelum imsak atau sebelum sholat subuh itu niat dulu. Takutnya tidak niat itu, niat puasanya. Kalau niat puasa itu harus di depan di bulan Ramadan, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa Senin Kamis niatnya pagi ini niat tidak apa-apa, tapi Ramadan harus di depan. Jadi kalau kita kelupaan terus baru niat pas udah habis subuh gitu gimana? Tidak boleh itu. Harus nanti puasanya mengkodok. Berarti harus mengkodok tahun depan. Iya, karena harus niat. Boleh nggak sih Pak kita sikat gigi di siang bolong saat puasa? Siang bolong sikat gigi itu dihukumi makruh. Sikat gigi ketika puasa itu lebih baik, ya lebih bagus itu setelah sahur dan setelah buka. Tapi kalau pagi tetap sikat gigi tidak apa-apa. Yang penting tidak membatalkan puasa. Kalau sampai membatalkan puasa, contoh misalkan kita menelan pastanya atau airnya yang kita kumur ditelan ya, itu berarti batal puasanya. Jadi kalau tidak sengaja menelan itu gimana? Tidak apa-apa, tidak namanya tidak sengaja. Puasanya tetap bisa dilanjutkan ya, ya, contoh misalkan puasa, contoh misalkan secara gigi, giginya itu mulutnya diobrok-obrok pakai sikat gigi, itu namanya sengaja. Iya. Ya, untuk keluar muntah berarti kan juga membatalkan puasa. Terus kalau kita kan udah nggak sengaja minum airnya tadi kan Pak, terus kita udah sadar terus masih dilakuin juga itu gimana? Nah, kalau sadar berarti kan tidak sengaja, iya kan? Namanya sengaja dengan tidak sengaja ada bisa membedakan. Jadi kalau sudah tahu kalau minum itu dalam batal puasa diterusin naik, ya itu dilanjutkan lagi, itu berarti yang membatalkan seperti itu. Contoh misalkan kamu makan satu piring saja, tahu setelah kenyang, ya kan? Baru ingat, oh iya saya puasa, dilanjutkan. Puasanya dilanjutkan tidak apa-apa, namanya nggak ingat. Terus kalau itu namanya ya bonus dari Allah di situ. Oh, gitu Pak. Jadi puasanya tetap bisa dilanjutkan. Dilanjutkan, yang penting waktu tidak ingat. Kalau Pak Ali paling suka buka puasa menunya apa Pak? Sebenarnya suka semuanya. Cuma yang paling suka biasanya ya akan pecel itu sama tempe goreng. Hangat gitu ya Pak ya? Hangat itu. Terus kita masuk sesi Q&A ya Pak, question and answer. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama ada pertanyaan dari Tata SJ_51. Hobinya Pak Ali di bulan Ramadan apa? Hobinya kalau kita mengharapkan di bulan Ramadan, soma Ramadan imanan waktu saatan. Jadi kita mengharapkan mangkoma Ramadan, mendirikan di malam hari. Koma itu kan mendirikan. Jadi sebenarnya ya sholat malam biasanya pelaksanaannya kalau di tempat Pak Ali itu jam 12 sampai jam 1 itu berjamaah. Kebetulan saya sendiri yang memimpin berjamaah di situ bareng-bareng. Selanjutnya ada pertanyaan dari _inem17. Menurut Pak Ali, apakah settingan berlebihan dengan lawan jenis saat puasa bisa mengurangi pahala? Kalau berlebihan dilihat chattingannya seperti apa. Kalau sekedar guyon tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengarah ke sesuatu yang berbau maksiat, kembali lagi la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, itu jelas akan mengurangi nilai pahala puasa. Nanti puasanya batal atau tidak Pak? Kalau puasanya jelas tidak batal, karena itu tidak membatalkan puasa. Jadi hanya mengurangi pahala. Mengurangi. Selanjutnya ada, boleh nggak sih Pak kita bukber sama pacar? Bukber sama pacar, lihat konteks bukbernya. Kalau dilihat dari hukum, itu bukbernya seperti apa? Kalau bukber sebenarnya berduaan, berpegangan tangan, berpelukan, ya
dan berbuat maksiat, jelas itu la taqrabuz zina, jelas itu mendekati zina, tidak dibolehkan. Tapi kalau sekedar hanya rame-rame dengan teman sekelas, di situ ada teman, biasanya satu kelas itu kan ada ya kan? Cinlok gitu ya Pak. Iya, itu biasa seperti itu, bareng-bareng tidak apa-apa selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan maksiat gitu. Itu diperbolehkan asal tidak mendekati zina. Iya. Kalau nonton drakor sambil menunggu buka puasa itu boleh nggak Pak? Itu mengurangi pahala atau tidak? Drakor, drama Korea, Pak Ali juga senang itu nonton. Sukanya apa Pak? Kalau Iya. Drakor itu ya kan alurnya itu kan bagus ya, ceritanya bagus. Alurnya kalau melihat dari awal sampai akhir ceritanya bagus. Kalau melihat drakor itu harus melihat kondisinya. Kalian misalkan melihat drakor karena mentang-mentang belajar di rumah alias libur pagi sampai sore bahkan sampai berbuka terus kan ada terus lagi dia drakornya, itu jelas ya paling enggak ya jangan dulu, bukan membatalkan puasa ya, tidak diperbolehkan, jadi jelas tidak. Ya, berarti harus mengkondisikan waktu. Iya, mengkondisikan waktu mana yang waktu yang terbaik. Syukur kalau saran Pak Ali digunakan untuk ibadah. Puasa itu pahalanya tinggi sekali dibanding Ramadan, itu tinggi sekali nilai pahalanya dibanding hari-hari lainnya, hari-hari biasa. Sangat emang sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kianoa_TU. Kenapa ya Pak, pas puasa kita lapar banget rasanya, tapi pas buka cuma minum seteguk aja udah kenyang? Ya itu namanya ujian itu di situ. Ujian untuk benar-benar menahan dari lapar, menahan dari haus. Itu kan arti puasa. Ya kan? Mulai dari terbit matahari sampai tenggelam. Apalagi saat-saat jam 1, jam 2 itu kan ya lapar-laparnya, haus-hausnya. Itu tergantung iman kita. Kalau iman kita kuat, apapun yang terjadi tetap tidak akan tergoda dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu cuma minum seteguk aja udah, itu bukan karena menunya yang nggak cocok ya Pak ya? Bukan. Ya memang buka, saat berbuka itu adalah saat yang paling indah dalam berpuasa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cindy_0. Kalau puasa nelen ludah itu batal nggak Pak? Puasa meludah itu hal yang tidak membatalkan puasa. Kalau Tidak membatalkan. kita sengaja menelan ludah terus dikumpulkan dulu itu gimana Pak? Sengaja menelan ludah posisi masih di dalam mulut tidak apa-apa. Tapi kalau posisi ludahnya sudah di luar dan ditelan, nah itu sudah membatalkan puasa. Ya, Pak. Terus selanjutnya ada pertanyaan, ini benar nggak sih Pak, setan itu dipenjara waktu bulan puasa? Setan di penjara, dibelenggu, itu adalah hadis. Ada hadis bahwa apa itu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Belenggu itu sebenarnya yang membelenggu setan itu diri kita sendiri, iman kita. Selama kita berpuasa benar-benar iman berangkat dari dalam diri kita sendiri dan wahtisaban, ikhlas, insya Allah kita itu tidak akan tergoda dengan gangguan-gangguan yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu yang nomor satu utama itu menjaga iman kita ya Pak? Ya, jelas itu nanti akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Dosa kita itu banyak ya. Dan lalu dosa dari mata, dari hidung atau dari mulut, ya, dari telinga. Walaupun kita tetap berada di tengah-tengah diam, tapi mendengarkan sesuatu yang teman kita hibah, mendengarkan itu juga itu. Ya, itu nanti akan dilebur ketika puasa benar-benar kita jalani dengan baik. Selanjutnya ada pertanyaan, nyekar ke makam waktu bulan puasa itu sunnah apa tradisi Pak? Nyekar, kalau bahasa nyekar itu kan
Kalau ke makam itu tidak ada ketentuannya hari apa, tidak. Jadi bulan-bulan tertentu tidak ada. Jadi dibolehkan, dibolehkan. Nyekar bulan puasa juga dibolehkan. Ramadan kita ke makam dibolehkan, ya dibolehkan. Tapi kalau setahun sekali hanya nyekar masuk memberi bunga dan itu tidak berdoa, ya itu adalah tradisi. Jadi kalau setiap setahun sekali ke makam itu kan tradisi. Tapi kalau kita misalkan tidak menentukan hari ke makam, itu adalah ibadah sunnah dan di sama Rasulullah dianjurkan. Tapi kalau tidak melakukannya juga nggak apa-apa, Pak? Tidak melakukan tidak apa-apa, yang penting tetap berdoa, mendoakan. Apalagi misalkan orang tua kita sudah tidak ada, yaitu mendoakan dari jauh juga tidak apa-apa. Di rumah itu juga nggak apa-apa. Dari rumah juga tidak apa-apa. Ke makam, ke makam itu kan sebenarnya mengingatkan kita suatu saat kita akan meninggal juga. Betul. Itu loh, hanya mengingatkan kita. Pak, boleh nggak terawihnya itu cepat? Kan ada itu di TikTok yang terawihnya itu cepet banget, 15 menit aja udah selesai. Tarawih cepat juga boleh saja, tidak ada yang melarang. Cuma yang penting kita bisa melaksanakan dalam keadaan laksanakan sesuai dengan rukunnya. Contoh misalkan kita membaca Fatihah itu kan rukun. Itu mampu tidak kita cepat itu. Terus rukuknya itu kan tumakninah, rukuk tumakninah itu artinya pelan, rukuk dibaca, doa rukuk, setelah i'tidal dibaca, sujud dibaca, itu lebih enak. Jadi kalau kita misal terawihnya itu kan udah cepet banget toh, Pak. Terus kita kelupaan satu bacaan gitu, itu gimana, Pak? Baca atau tidak? Kita jadi imam atau enggak? Tidak. Kalau tidak jadi makmum, kita kelupaan tidak membaca tidak apa-apa. Yang penting imam sudah membaca Al-Fatihah. Jadi sholat terawihnya itu tetap sah gitu ya, Pak? Tetap sah, tidak apa. Yang selanjutnya ada, emang bener ya Pak, kalau makan kurma itu harus ganjil? Ganjil itu dilakukan Rasulullah. Ketika berbuka, Rasulullah ambil sesuatu yang ganjil. 3, hanya 3. Terus minum juga 3 teguk, itu Rasulullah. Tapi kalau makan kurma harus ganjil, itu tidak ada anjuran juga. Sebaiknya memang ganjil. Tapi kalau kita punya kurma misalkan 4, dimakan 3, dan satunya terus kemana? Susah ya, ganjil ya Pak ya? Iya, itu ya ini makan saja tidak apa-apa. Jadi ada makan kurma harus ganjil itu karena kita mengikuti Rasulullah. Iya, Rasulullah memang menyukai sesuatu yang ganjil. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Pertanyaan dari Kak Mikael. Kak Mikael kan nonis ya Pak ya. Kak Mikael bertanya, Pak kalau saya makan kurma, apakah saya otomatis login atau tidak agama? Login ke Islam maksudnya? Iya, gimana itu Pak? Iya, ya juga itu. Kalau login ke Islam, syarat menjadi Muslim atau syarat menjadi orang Islam itu kan yang pertama adalah berangkat dari iman kita, berangkat dari dalam kita. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah itu sebagai syahadat tauhid. Langsung dilanjut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul yang namanya syahadatain. Setelah mengucapkan seperti itu baru dinamakan Islam. Jadi harus mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau cuma karena makan kurma aja itu bukan ya Pak? Kalau makan kurma ini tidak apa-apa, banyak-banyaknya di daerah Timur Tengah sana orang non pun juga banyak dan justru malah menanam kurma. Jadi gitu ya Kak Mikael ya. Mungkin Pak Ali bisa memberikan pesan dan untuk penonton biar puasanya makin semangat. Oh ya, terima kasih. Kami dari salah satu guru agama pendidikan Islam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah SWT, mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah dan wa akhiru aidku minan nar. Itu saja, terima kasih. Itu aja podcast dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Semangat ya puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ngaso, ngobrol asiknya anak sekolah.
Bye-bye.